Selamat siang teman-teman. Kita hadir untuk pertama kalinya di channel perdana Women Voice yang launching di peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kali ini Naila Rizky, teman dari waktu di LBH Masyarakat, udah beberapa Halo tahun. Rinta. Halo, terima kasih banyak Nay udah datang di launching channel YouTube Women Voice. Oh ya, perkenalkan gue Arinta, saat ini program manager di Aksi dan akan jadi host untuk beberapa sesi kita dengan beberapa pembicara. Di kesempatan ini bersama Naila, gue akan ngobrol banyak tentang apa itu 16 HAKTP gitu. Apakah kayaknya semakin kesini semakin banyak yang tahu apa itu 16 HAKTP. Terus kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang karena ini channelnya Women Voice, kita akan ngobrol lebih dalam tentang perempuan pengguna narkotika dan kekerasan terhadap perempuan pengguna narkotika gitu, atau perempuan pengguna narkotika. Nah, sebelumnya gue akan perkenalkan Naila ini adalah advokat, adalah aktivis, adalah feminis yang banyak melakukan kerja advokasi di isu perempuan dan kelompok rentan. Saat ini bekerja di Jakarta Feminis sebagai advocacy officer, ya Nay. Sering banget kita lihat di TV, di diskusi manapun gitu sebagai pembicara, dan kalau gue sih nggak bisa thankful enough, feeling gratitude gitu, karena Naila tuh selalu hadir di segala bentuk advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia gitu. Jadi sangat senang sekali Naila bisa hadir di sini kali ini. Jadi kita bisa mulai ya, Nay. Menurut lu apa itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, bagaimana berkembangnya, atau mungkin di dunia juga boleh gitu. Terus mungkin khususnya buat teman-teman Jakfem, udah ngapain aja nih selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan? Oke, thank you Rinta. Terima kasih juga teman-teman Women Voice sudah ngajakin gue juga untuk ngobrol di sini di acara 16 HAKTP. Ini adalah inisiatif yang keren ya, teman-teman Women Voice bikin untuk memperdalam isu-isu kekerasan terhadap perempuan, terutama terhadap perempuan narkotika. Nah, sebelum gue jawab lebih jauh, gue mau ralat dulu. Sebenarnya gue belum advokat Rinta, gue belum disumpahin. Jadi advokasi officer di Lintas Feminis Jakarta, atau orang biasanya sebutnya Jakarta Feminis. Nah, kalau ditanya soal 16 HAKTP itu singkatan dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dan ini diperingati secara global mulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Yang jumlah harinya jadi 16 hari. Kenapa dirayakan di tanggal 25 dan sampai dengan tanggal 10 Desember? Yang pertama mungkin yang nggak banyak orang tahu ya, soal kenapa sih tanggal 25 November gitu ya. Sejarahnya sebenarnya berangkat dari sesuatu yang tragis ya, sebuah peristiwa yang tragis yang terjadi di Republik Dominika tahun 1960, di mana ada 3 perempuan bersaudari, disebutnya Mirabal Sisters. Ada di dalamnya ada Minerva, Patria, dan juga Maria Teresa. Mereka bertiga adalah aktivis perempuan yang getol sekali melawan diktatorshipnya Trujillo sebagai pemimpin di Dominika waktu itu. Nah, 3 perempuan ini kemudian membangun gerakan akar rumput dan juga bawah tanah gitu ya, membangun simpul-simpul kekuatan di Dominika untuk melawan diktatorship itu tadi, bersama dengan pasangannya, bersama dengan suaminya. Nah, pada suatu saat kemudian rezim Trujillo ini kemudian menangkap gitu ya 3 perempuan bersaudara bersama dengan pasangannya. Nah, 3 perempuan, atau kita sebutnya Mirabal Sister kemudian dilepaskan, tetapi pasangan mereka tetap di penjara. Nah, pada suatu hari si Mirabal Sister mau mengunjungi atau pulang mengunjungi pasangannya, para suaminya di penjara.
Di dalam perjalanan pulang kemudian mereka diserang oleh orang suruhannya Turkio tadi. Mereka dibunuh gitu ya, dan kemudian pembunuhan itu direkayasa seakan-akan terjadi kecelakaan karena mobilnya didorong ke tepi jurang gitu. Nah, dari situ kemudian muncul kemarahan publik ya, dengan apa namanya, pembunuhan yang begitu tragis terhadap 3 perempuan pejuang gitu ya. Dari situ sampai dengan kemudian setahun kemudian revolusi terjadi di Dominika, dan ada terjadi pembunuhan terhadap Trujillo di situ gitu. Meskipun sebenarnya demokrasi tidak kemudian langsung muncul ketika Mirabal Sisters meninggal gitu ya, atau dibunuh gitu. Tapi semangat-semangat perjuangan itu, dan kemudian masyarakat global termasuk juga di Dominika tentunya merasa bahwa ada bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sistemik, yang struktural gitu ya. Kalau laki-lakinya di penjara gitu pada waktu itu, terus kemudian 3 perempuan ini langsung dibunuh gitu. Dan di banyak kasus misalnya perempuan ketika berhadapan dengan penguasa gitu ya, dengan sistem apa namanya, yang otoriter dan lain sebagainya, perempuan biasanya juga bahkan mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari situ kemudian tahun 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menentukan tanggal 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu kemudian dibikin tuh rangkaian, karena 25 November dari 25 sampai dengan tanggal 10 Desember tuh banyak sekali peringatan-peringatan hari apa ya, yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Misalnya Hari AIDS tanggal 1 Desember, terus kemudian ada beberapa hari-hari lainnya yang itu apa ya, hari anti penyiksaan ya, apa ya, Hari Pembela HAM Perempuan juga ada di 25 sampai dengan 10 Desember itu. Nah, itu sih kemudian yang apa namanya, memunculkan adanya gerakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Semangatnya adalah semangat memperingati kematian Mirabal Sisters yang menjadi simbol perjuangan atau perlawanan perempuan terhadap kekuasaan sebenarnya. Jadi sangat apa ya, sangat tragis ya sebenarnya gitu. Ya, dan bisa dibilang karena datanya UN Women 1 dari 3 perempuan mendapatkan kekerasan 1 hari, kayaknya tidak akan cukup bagi kita untuk mengingat betapa banyaknya kekerasan terjadi sama perempuan. Jadi 16 hari gitu, banyak yang bisa kita lakukan, betul. Jadi itu tadi obrolan pertama kita bersama Naila tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini baru sesi pertama, besok kita akan lanjut lagi, kita akan ngomongin lebih jauh dan lebih dalam tentang kekerasan terhadap perempuan, kasusnya seperti apa, dan khususnya bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan pengguna nafsa. Jadi tetap nonton, like, subscribe, dan komen kalau teman-teman punya pertanyaan. Sampai ketemu besok.